Demokrat minta Jokowi tiru SBY tak perpanjang masa jabatan. Rakyat merasakan adanya tangan-tangan tak kentara yang mencampuri urusan internal sejumlah partai politik. Di samping merusak sendi-sendi demokrasi, tindakan demikian juga menciptakan ketidakadilan. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi. Kita ingin menghadirkan kompetisi politik yang fair dan berdasarkan fair play. Kira-kira yang ideal itu seperti apa? Jabatan presiden itu dibatasi hanya menjadi 2 periode seperti itu. Muncul kelompok-kelompok yang kecenderungan bagi saya ada semacam pengkultusan secara individu secara berlebihan ya. Jika memang 3 periode adalah waktu yang ideal untuk menyelesaikan agenda pembangunan, MPR bisa melakukan sidang amandemen. Konstitusi kita sudah bergerak maju, ya. Jadi ide 3 periode itu adalah ide yang ketinggalan kereta lah, ketinggalan zaman. Dalam alam demokrasi dan bagi masyarakat, ini adalah sebuah fakta terhadap betapa besar harapan masyarakat terhadap apa yang sedang diperbincangkan. Mungkin masih Megawati, mungkin masih SBY, mungkin juga masih Gus Dur, mungkin juga masih Habibie gitu ya. Jadi hati-hati dengan usulan yang menurut saya ini bisa membunuh regenerasi kepemimpinan kita ke depan. Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Partai Demokrat heran dengan klaim dari Luhut Binsar Panjaitan mengenai pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung penundaan pemilu 2024. Dalam survei internal kami, para pemilih Demokrat menghendaki 2024 ada pemilu. Jadi kita mempertanyakan survei versi Pak Luhut. Demikian kata Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief di Jakarta pada Sabtu 12 Maret. Kendati begitu, Andi Arief juga menyebut bila data yang diklaim Luhut Binsar Panjaitan itu benar. Wacana penundaan pemilu 2024 itu tidak boleh diikuti. Pasalnya, terang Andi, itu bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945 yang membatasi masa jabatan presiden. Kalaupun benar ada survei berbeda versi Pak Luhut, menurut Partai Demokrat itu keinginan yang tidak boleh diikuti. Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah, demikian kata dia. Sebab lanjut Andi Arief soal pembatasan masa jabatan ini, sikap Ketua Majelis Tinggi Partai sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tegas patuh pada konstitusi. Walaupun tingkat kepuasan publik terhadap SBY saat itu masih sangat tinggi, ia mengungkapkan tahun 2013 tingkat kepuasan pada Bapak SBY sekitar 74%. Saat 20 Oktober meninggalkan istana, kepuasan pada Pak SBY mencapai 72%. SBY dianggap berhasil dan mendapat apresiasi rakyat. Apakah saat itu ada keinginan rakyat perpanjang jabatan SBY? Menurut survei kami ada, tapi tidak kami publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY menjalankan 3 periode. Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu mengancam demokrasi yang ingin memperpanjang jabatan SBY. Demikian pungkasnya. Mungkin pembaca setia SeaWorld ada yang belum tahu kenapa hubungan antara Presiden RI ke-5 Megawati dan Presiden RI ke-6 SBY bisa retak. Karena selama ini yang kerap muncul di media adalah Megawati tidak mau menghadiri undangan SBY, kemudian PDIP menolak diajak bergabung ke kabinet oleh Partai Demokrat dan lain-lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa SBY dulu merupakan orang kepercayaan dan loyalis Megawati. Saat Mak Banteng tersebut berkuasa, SBY diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan oleh Megawati, yang sebelumnya politikus asal Pacitan tersebut dipecat oleh Gus Dur dari kabinetnya. Akan tetapi seperti orang yang tidak tahu diri, meskipun sudah dipercaya oleh Megawati, SBY tega membohongi Ketua Umum PDIP tersebut. Lantas, bagaimana ceritanya? Usai dilantik sebagai Menko Polhukam pada tahun 2001, SBY mengucapkan terima kasih kepada Megawati dan doi pun berjanji akan mengawal Putri Bung Karno tersebut hingga 2009. Menurut penafsiran Megawati sih, dari pernyataan SBY tersebut, SBY akan tetap berada di pihaknya hingga tahun 2009. Karena percaya dengan janji menterinya itu, Mega lantas mengajak SBY untuk menjadi cawapresnya pada pemilu 2004. Tapi saat itu SBY menolak dan mengucapkan terima kasih. Doi pun beralasan cukup jadi menteri saja, tidak mau jadi wapres. Hanya saja dalam waktu bersamaan, Mega mendapat laporan dari Kepala BIN saat itu, Hendro Priyono, bahwa ada tanda-tanda kalau SBY sedang membangun partai baru. Untuk memastikan kebenaran laporan tersebut, Mega lantas memanggil SBY. Akan tetapi SBY membantahnya.
Padahal kenyataannya Doi memang mencalonkan diri sebagai capres mewakili partai yang baru ia dirikan, yakni Partai Demokrat dengan menggandeng cawapres dari Partai Golkar yakni Yusuf Kala. Hal inilah yang kemudian membuat Mega kesal kepada SBY karena merasa telah dibohongi oleh mantan menterinya tersebut. Dia itu tidak sportif, omongannya tidak bisa dipercaya. Kalau Anda ingat, SBY itu kan sebelumnya dipecat oleh Presiden Gus Dur sebagai Menteri Pertambangan, tapi saya angkat dia sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan setelah saya menggantikan Gus Dur. Demikian ujar Megawati saat bercerita kepada wartawan senior almarhum Derek Nanangga. Mantan Wapres Gus Dur itu pun mengungkapkan dia lebih menghargai orang seperti Yusril Iza Mahendra daripada SBY. Kenapa? Sebab ketika diajak menjadi cawapresnya, Yusril secara terang-terangan dan jujur mengatakan, "Maaf Bu, saya mau menantang Ibu sebagai calon presiden. Tidak seperti SBY yang lain, di mulut lain di hati." Saat itu pun SBY berada di puncak kejayaan. Ia terpilih sebagai presiden mengalahkan Megawati. Begitupun di Pilpres 2009 ia kembali berhasil terpilih jadi presiden. Lantas, bagaimana nasib mantan Presiden RI ke-6 itu saat ini? Berubah 180 derajat. Kini Doi lagi yang justru berada di bawah. Bagaimana tidak? Di Pilpres 2014 yang lalu, partainya tidak bisa lagi mencalonkan kadernya sebagai capres seperti pada pemilu sebelumnya karena perolehan suara partainya kecil. Partai Demokrat hanya bisa memposisikan diri sebagai partai penyeimbang, tidak pendukung Prabowo Hatta, karena sebelumnya SBY pernah digebuki oleh Ketua Umum Partai Gerindra itu saat di Akabri. Dan tidak juga mendukung Jokowi JK karena hubungannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati kurang baik.